Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sukses mulia. Baik, bertemu lagi dengan Miss Ami. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita masih melanjutkan materi tentang pecahan ya. Kemarin kita sudah masuk ke bagian penaksiran pecahan, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Yang pertama tentang penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal, dan yang kedua tentang penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, sudah siap teman-teman? Baik, silahkan dibuka bukunya ya, yaitu halaman 18 dan 19. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, pertama-tama Miss Ami akan memberikan jawaban dari hasil latihan kalian yang kemarin ya. Berikut jawabannya, simak ya. Baik teman-teman, sekarang Miss Ami akan membahas jawaban dari latihan soal yang kemarin ya. Di sini sudah Miss Ami tulis nomor 1 bagian C 47/8. Karena 7 itu lebih besar dari setengahnya 8. Setengahnya 8 itu adalah 4 ya. Sehingga 4 dibulatkan ke atas, atau di sini bisa kita tulis 4 ditambah 1 ditambah, nah ini 4 ditambah, karena di sini 2 kurang dari 4, ini setengahnya juga 4 ya, maka dia dibulatkan ke bawah atau 0 ya, sehingga penaksirannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke. Kemudian yang bagian D 8-nya tetap, sementara 5 di sini 5 ditambah 1/10 itu kita bulatkan ke bawah karena 1 kurang dari 5 ya, di sini 5, sehingga di sini 5 ditambah 0, maka 8 ditambah 5 sama dengan 13. Gampang ya. Kemudian yang bagian E 7, 10, 1/11. Di sini kita ubah menjadi 7 ditambah, nah 10/11-nya itu kita bulatkan ke atas menjadi 1 ditambah 3 ditambah 4/5. 4/5 itu kita bulatkan menjadi 1 tambah 1 ya, sehingga di sini menjadi 8 ditambah 4 sama dengan 12 ya. Ini tadi jawaban yang D. Kemudian yang bagian I 10 2/11 atau 10 ditambah 2/11 kan ke bawah, atau 0 dikurangi 4 ditambah 3/13. 3 kurang dari, di sini setengahnya adalah 6,5, maka dia dibulatkan ke bawah, atau 4 ditambah 0, sehingga di sini menjadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Oke. Berikutnya 12. Ini 12-nya tetap 5 dikurangi 5 ditambah 4/19. 4/19 kita bulatkan ke bawah, betul ya, 0, sehingga menjadi 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Oke, gampang ya. Soal nomor 2 bagian C 3/4 atau 3 ditambah, ini dibulatkan ke atas, yaitu 1 dikali 3 ditambah, ini dibulatkan ke bawah 0 sama dengan 4 dikali 3 tambah 0 3 sama dengan 12. Oke. Soal yang bagian D 4 ditambah, ini dibulatkan ke bawah, dikali 2 ditambah, ini juga dibulatkan ke bawah, sehingga menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Bagian E 5/8/9 atau menjadi 5
8/9 kita bulatkan ke atas, yaitu 1 dikali 8 ditambah 1/4 kita bulatkan ke bawah 0, sehingga menjadi 5 tambah 1 sama dengan 6 dikali 8 tambah 0 8 sama dengan 48. Yang bagian I 29/10, 9/10 kita bulatkan ke atas, atau 20 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 4/5 juga kita bulatkan ke atas atau 1, sehingga di sini menjadi 21 dibagi 3 sama dengan 7. Oke. Dan soal yang terakhir adalah 47 12/13. Di sini 47 dibulatkan ke atas ya, 12/13 atau tambah 1 dibagi, di sini 11, 3/4 kita bulatkan ke atas tambah 1 sama dengan 48 dibagi 12. Hasilnya adalah 4. Betul sekali. Nah, bagaimana teman-teman? Dari pemaparan tadi ada yang mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah, hebat, keren. Bagi yang belum mendapatkan nilai 100, jangan menyerah ya. Terus belajar agar kalian bisa lebih pintar. Oke? Tetap semangat ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan materi yang berikutnya. Simak ya. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang bagian B, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan ke satuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di halaman 19 ada beberapa contohnya. Contoh nomor 1. 3,8 ditambah 1,2 kira-kira hasilnya berapa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat 3,8. 8 nilainya lebih besar dari 5, maka 3,8 kita bulatkan menjadi 4. Sementara 1,2 nilainya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. 1,2 dibulatkan menjadi 1, maka taksirannya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, sekarang ke pengurangan. 7,4 dikurangi 4,5, hasilnya kira-kira berapa? 7,4. Di sini 4 nilainya kurang dari 5, maka 7,4 kita bulatkan menjadi 7. Sementara 4,5 itu nilainya sama dengan 5, maka 4,5 kita bulatkan menjadi 5. Jadi di sini taksirannya adalah 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Betul. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada pecahan 24,9 dikali 2,7. Kira-kira hasilnya berapa? 24,9, di sini 9 lebih besar dari 5, maka dibulatkan menjadi 25. Sedangkan 2,7, 7 lebih besar dari 5, jadi dibulatkan menjadi 3. Sehingga 25 kali 3 hasilnya 75. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, yaitu menaksir pecahan 151,2 dibagi 4,8 kira-kira berapa? Nah, di sini 151,2 yang dibulatkan adalah angka satuannya, dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 150. Sementara 4,8, maka yang dibulatkan adalah 8-nya, angka persepuluhannya. 8 dibulatkan ke atas menjadi 5, maka 150 dibagi 5 hasilnya 30. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, selain pembulatan ke puluhan terdekat, penaksiran hasil operasi hitung persen dapat menggunakan bilangan persen acuan. Nah, bilangan-bilangan persen acuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 0%, maka bilangan acuannya adalah 0. Kalau didesimalkan 0,0. Sementara 25%, bilangan acuannya adalah 1/4.
50%, bilangan acuan desimalnya adalah 0,5 atau pecahannya adalah 2/4 atau 1/2. 75%, bilangan acuannya adalah 3/4. Sementara 100%, bilangan acuannya adalah 1,0 atau 1. Nah, di sini kita lihat contohnya. Taksirlah 24% dari 2000. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa 24% ini dia lebih mendekati 25% atau sama dengan 1/4 ya. Nah, jadi di sini 1/4 dikali 2000 sama dengan 2000 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi 24% dari 2000 itu mendekati 500. Betul. Berikutnya soal nomor 2. Taksirlah 52% dari 795. Nah, dua-duanya ini akan kita taksir ya teman-teman ya. Jadi 52% ini lebih mendekati ke 50% atau setengah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 50% atau 0,5 atau 2/4. 2/4 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi setengah atau 1/2. 795 mendekati 800. Jadi di sini penaksirannya adalah setengah dikali 800 sama dengan 800 dibagi 2. Hasilnya adalah 400. Jadi 52% dari 795 mendekati angka 400. Nah, teman-teman, bagaimana materi yang bisa disajikan hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan latihannya, yaitu latihan 7 halaman 20, nomor 3 dan 4, masing-masing bagian C, D, E, I, dan J. Baik, demikian materi yang dapat Miss Ami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga dengan semakin banyak berlatih, teman-teman bisa lebih